Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiana Putri, NIM 8620623080. Kelas RC1 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Pengertian manajemen keuangan pendidikan adalah manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya efektif, seefisien dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban. Dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah, pusat maupun daerah, manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan, sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, dan pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kreativitas dan inovasi komponen lembaga pendidikan dalam menggali sumber daya, memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan pembukuan keuangan yang bersifat transparan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan sekolah perlu diperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tugas pengelolaan keuangan lembaga atau pendidikan sekolah dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordinator, dan bendahara. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Donatur adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Bendahara adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu proses pengelolaan keuangan.
Proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan sekolah. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dalam pengelolaan Vincent P. Costa 2175 memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan, dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya manajemen operasional sekolah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen keuangan pendidikan adalah rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Fungsi dan tujuan manajemen keuangan pendidikan yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibutuhkan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.